Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pecinta ilmu, perindu surga. Tema kita untung terus. Iya, pedagang saja tak ingin rugi ya. Kita juga pengennya untung terus. Untung terusnya bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Intinya jadi ahli surga. Tidak ada yang ingin rugi bagi seorang mukmin dalam kehidupannya, dunia hingga akhirat. Nah, kalau kita ingin untung terus sampai masuk surga, maka mesti meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ada setidaknya 12 kesia-siaan. Malam ini berapa kira-kira bisa kita kaji ya? Ya 5 atau 6 lah paling tidak. Ada 12 hal kesia-siaan. Praktek nyata dalam kehidupan itu sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Termasuk kita mungkin pernah juga melakukan. Ya sadar atau tidak, itu catatan masa lalu. Nah, kita berpijak dari pesan hadis Tirmidzi dengan lafaz hadis ini sebenarnya menginspirasi kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau kita renungkan hadis ini, menjadi inspirasi supaya kita senantiasa mengambil hal-hal yang bermanfaat. Yang sia-sia mesti kita tinggalkan tuh. Tapi kan kita punya rekam jejak catatan masa lalu. Ya sudah, lupakan mau dibilang apa. Allah saja melihat bagaimana setelah dia bertaubat kan. Sebelum bertaubat dosanya sekian banyak Allah ampuni itu. Tapi kalau sudah bertaubat, kedepannya harus maksimal dilakukan. Tapi manusia ini tidak lepas dari khilaf dan salah. Sekarang taat, besok maksiat. Itulah faktanya. Mudah-mudahan dengan tema ini mengingatkan kita, ada hal-hal yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Pertama adalah meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Itu sia-sia tuh, ilmu yang tidak bermanfaat itu sia-sia. Hari ini masih cari ilmu khusus. Apa tuh Pak contohnya? Ya ilmu nujum, ngeramal gitu ya. Hati-hatilah. Sudah nggak waktunya lagi. Ilmunya mesti Al-Quran dan Sunnah. Sebab nanti itu pertanyaan kedua di akhirat. Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Bagaimana dengan ilmunya? Apakah diamalkan? Ilmu apa kalau bukan Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa gunanya punya ilmu kalau nggak bermanfaat ya? Hati-hati, jangan coba-coba. Pengen ngerti, nggak ada rujukannya. Ibadah saja kalau kita tidak pakai ilmu, percuma kan? Capek, letih, lelah, nggak bernilai. Ada pertanyaan kan? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu belenggu kebodohan mesti dilepaskan. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti, tidak faham ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ilmu yang gak bermanfaat tinggalin tuh. Hari gini pengen belajar ilmu sulap, buat apa? Ya enggak? Nanti salah niat lagi. Nah, makanya perlu kita merenungkan sebuah doa. Itu doanya Nabi Ibrahim. Di Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat nomor 83. Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu Nabi Ibrahim berdoa itu. Ya pasti ilmu Al-Quran dan Sunnah lah.
Pengertiannya bukan meninggalkan ilmu pengetahuan. Disuruh kita punya bekal ilmu, jelas. Karena ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan. Tapi kalau sudah punya ilmu, tantangannya ada ini, yaitu istiqomah mengamalkan. Setan tidak akan tinggal diam nih untuk menggelincirkan kita. Wih, pahalanya masih banyak. Misal baru pulang umroh, ya kan? Banyak sudah amalan yang kau lakukan, udah slow-slow aja gitu. Sekarang subuh kita jam 4 lewat. Berapa sekarang? 10 ya? Ya katakanlah jam 8, jam 4 lewat 8 ya? Kalau bangun jam 4 masih bisa tahajud nggak ya? Ya kamar mandi dulu, pikirannya berapa lama di kamar mandi ya. Nah, tapi tentang hal ini saya perlu menyampaikan sedikit. Kalau kita sedang witir, dengar azan diselesaikan nggak kira-kira? Selesaikan aja. Sebab kadang-kadang kita menyimak, jujur saja, masjid satu dan masjid yang lain itu azannya nggak sama. Ada konversi waktu. Jadi jangan ketika witir udah dengar azan terus berhenti, selesaikan aja. Ini sederhana ya. Itu artinya praktek dalam ibadah harus kita istiqomahkan. Ya kalau sekarang subuhnya jam 4 lewat 8 menit, idealnya kita bangun lebih awal. Dulu bangun jam 4 masih bisa karena subuhnya 4:30. Ada waktu setengah jam. Nah, sekarang bangun jam 4 ya kita habis waktu. Nah, harapannya apa? Ilmu itu yang kita amalkan akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau beramal nggak ada pengaruhnya bagi kepribadian, tandanya ilmunya nggak manfaat. Mungkin ngerjakannya tidak istiqomah. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan diri atau akhlak seseorang. Berarti ilmunya benar, gitu kan? Manfaat. Kalau nggak ada pengaruhnya, tidak meningkatkan iman dan takwanya, berarti ilmunya nggak manfaat. Mungkin dikerjakan tidak istiqomah, mungkin menyelisihi sunnah dan seterusnya. Jangan lupa mohon pada Allah semoga kita dikasih hikmah ilmu. Doanya Nabi Ibrahim tadi di Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat di nomor 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi ilmu kalau diamalkan jadi pribadi yang soleh insya Allah. Ya, gitu. Gimana Mas Cahyo? Sudah semangat? Iya, kalau semangat ibadah harus istiqomah, yakin, jangan ragu. Yang kedua, agar kita untung terus, tidak rugi sampai ke surga, hendaknya beramal harus ikhlas. Apa gunanya melakukan amalan tapi tidak ikhlas? Tapi ujian ya. Beramal itu untuk jadi orang ikhlas tidak sederhana, serius. Kalau sholat insya Allah ibadah kita tujukan pada Allah. Tahajud orang tidak lihat. Mungkin puasa orang juga tidak lihat ya. Bisa pura-pura seger padahal dia sedang puasa gitu kan. Nah, tapi amal sosial itu yang dikaitkan dengan menjaga ikhlas. Ujiannya banyak tuh. Amalan yang kita lakukan kadang tidak ikhlas karena kecewa. Kecewa dengan seseorang yang kita bantu. Ya ini peringatan. Padahal mestinya kita nggak usah berpikir panjang. Ya udah beramal karena Allah aja gitu. Tapi ujian sih ya. Beramal, nolong orang, orangnya justru menikam dari belakang. Ya kan? Minta tolong, sudah ditolong, melupakan. WA nggak dijawab, telepon nggak diangkat, pura-pura lupa gitu ya. Ini ujian itu ya. Jadi ingat saja pesan Al-Quran bahwa
Salat kita, ibadah itu kan luas. Ibadah itu ritual mahdhah maupun gharu mahdhah. Pertemuan, silaturahim, ngobrol, kongko, mengulurkan tangan, diskusi, ya apapun lah dalam kebersamaan harus kita niatkan karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi kalau beramal dipuji orang, alhamdulillah. Dicela orang juga, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Yang berat itu kalau dicela ya. Dipuji siapa yang tidak suka, wajar. Dicela yang kadang kita kecewa itu. Ya semoga setelah ini kita lebih ikhlas lah. Caranya apa? Lupakan pandangan manusia, ikat pada pandangan Allah. Nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Itu dia. Jadi kalau sudah karena Allah, mudah-mudahan ya tidak jadi beban lah. Apa kata orang bukan terserah ya, tapi kita tidak usah risau. Jangan risau dengan celaan orang. Jangan sibuk mencari pujian orang. Itu aja sih. Tapi prakteknya kira-kira gimana ini? Jadi orang ikhlas enteng, ringan atau mudah, Pak? Enteng ya? Pinter tuh. Enteng ya? Iya. Jadi orang ikhlas enteng ya? Iya. Jangan berat, jangan beban. Semoga sahabat kita Mas Cahyo makin ikhlas ya Mas. Iya. Ikhlas ya. Kita semua semoga tergolong orang yang ikhlas. Amin. Allahumma amin. Nah, yang kedua ini adalah amalan yang tidak ikhlas harus kita tinggalkan supaya kita untung. Capek, letih, lelah nggak bernilai karena nggak terangkat. Cuma dapatnya pujian tadi. Pujian, sanjungan melambung tinggi, terus kecewa dengan celaan orang. Yang ketiga, bagaimana agar kita untung terus? Niaga kepada Allah. Caranya apa? Jangan lupa pesan Al-Quran surat Ali Imran 134 itu kan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, itu poinnya. Jadi harta harus diinfakkan, bukan soal jumlahnya. Kalau ngomongin infak, karena infak itu tidak diikat dengan jumlah. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya baru bicara tentang harta yang tidak dizakatkan. Nah itu yang berat. Jadi kalau kita sudah jujur kepada Allah, maka tidak berat untuk berinfak. Berzakat juga nggak berat, karena gampang lihatnya. Kenapa gampang? Banyak orang hidupnya lebih susah, tetap bisa berbuat. Sudah jadi orang kaya masa nggak berzakat? Kan rugi, berat ancamannya nanti. Surat At-Taubah surat 9 ayat 35. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Inilah harta yang kau sembunyikan, yang kau gunakan untuk dirimu sendiri. Tidak dizakati. Sekarang rasakan jadi siksaan yang berat. Setrikaan yang panas. Apa yang disetrika? Dahi, punggung, lambung. Makanya kalau ditanya mendingan punya emas berzakat atau nggak usah punya emas, nggak usah zakat. Pintar itu. Iyalah. Mendingan punya emas berzakat ya enggak? Daripada enggak punya emas enggak zakat, tapi kadang-kadang lupa. Alhamdulillah sih ini menginspirasi kita. Punya uang 1 M. Enggak banyak zakatnya kok. 2,5% berapa dari 1 M? Coba. 25 juta ya. Iya. Uang 1 M, udah gak punya hutang, dia harus mesti keluarkan 25 juta. Masih banyak tuh sisanya, masih 975 juta loh.
Hah? Nah itu dia. Padahal, hah? Tapi ancaman Al-Quran tadi gimana? Orang kewajiban? Tadi kan udah ditanya, kalau punya emas berzakat pingin. Daripada nggak punya emas nggak usah zakat, ya kan? Mendingan kaya bertakwa daripada miskin sombong. Nah, iya kan? Maksudnya jangan lupa. Jadi paling tidak infak tuh harus. Kalau kita sudah ngukur, oh harta kita nih nggak sampai itu dizakati nih. Ya tabungan ada sih 25 juta belum nyampe itu di sabdan haulnya. Tabungan 100 juta baru dapat itu setelah setahun kan. Itu pas harga emas sekarang kira-kira. Kalau punya uang 100 juta, zakatnya 2,5% berapa? Cuman 2,5 juta. Masih sisa 97,5 juta. Tapi sering lupa sih. Padahal kalau ditanya mendingan kaya atau miskin, pilih kaya. Iya. Ini kan supaya kita beruntung. Poin yang ini agak luas ini. Mohon maaf, berapapun harta banyak kita tinggalkan untuk anak keturunan kita, tidak akan membuat mereka puas. Kita ninggalin harta berapapun deh untuk anak keturunan kita, tidak ada kata puas. Pengen dikembangkan tuh harta supaya meningkat. Ingat nggak dengan kita? Kalau nanti kita sudah nggak ada, sering sedekah nggak atas nama kita? Kan kita nggak tahu. Maka dalam Islam ada ilmu wasiat yang sepertiga itu. Orang ini harta kita kok. Anak sudah kita kasih pendidikan, ya kan? Berkembang dia sesuai kemampuannya, ya dapat S1, S2 atau apapun lah. Pada periode khusus dia nikah, sudah dinikahkan. Masih ada kelebihan rezeki lagi yang kita punya, kita kasih rumah, misal nih ya, rumah satu-satu. Untuk kita apa? Jangan lupa itu. Karena berapapun habis nanti itu, ya kan? Harta itu kan cuma 3 kedudukannya. Jadi makanan pasti habis, jadi pakaian pasti lapuk, atau yang ketiga disedekahkan jadi pahala. Kan cuma itu. Ma akalta fa'afnaita. Yang kau makan pasti habis. Awalabista fa'ablaita. Yang kau pakai juga akan lapuk, habis juga. Autasodakta fa'amdoita. Kau sedekahkan jadi pahala. Jadi fitnah harta itu luar biasa memang. Jangan sampai nanti berat hisabnya. Karena urusan harta 2 kan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan. Seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ingin memberikan sedekahnya sebagian atau separuh dari hartanya. Ini sahabat satu ini termasuk sahabat kaya ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pernah sedikit lupa gitu. Maksudnya bukan karena sombong, lupa saja dia. Karena hartanya lebih banyak dibandingkan sahabat yang lain. Sempat sedikit gitu agak bagaimana gitu. Maka Nabi menegurnya kan, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah engkau ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah itu karena adanya orang-orang yang lemah di seputarmu. Kemudian dia nanya sama Rasulullah, gimana kalau separuh hartaku ku sedekahkan? Separuh itu banyak, engkau punya anak keturunan. Lantas berapa? 1/3 sudah banyak. Paling tidak nih 1/3 harta kita harus kita jadikan jalan ke surga kita. Bahagiakan diri kita, senangkan diri kita ke jalan surga. Karena kita sudah tidak punya kewajiban lagi. Kecuali memang masih ada hal yang diselesaikan. Maksudnya ini ngomongin kalau kita punya harta yang banyak gitu loh. Kalau ya pas-pasan mau bilang apa ya? Kan begitu. Ini kejujuran kita kepada Allah. Maka zakat yang tahu siapa jumlahnya? Gak ada yang tahu kan? Kita dan Allah saja berapa yang layak, tepat, wajib kita keluarkan. Yang tahu kita dan Allah saja. Oh sudah sampai nisab dan haulnya.
Kan gitu. Saya bacakan satu ayat ya, artinya saja ini. Quran surat Ali Imran surat 3 180. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang mereka dengannya berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran surat 3 180. Nah ini dia. Jadi kalau ingin untung terus harus kita hitung harta kita. Paling tidak kalau nggak ada zakatnya infak harus. Iya kan? Karakter ahli takwa kan tadi itu. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fisara wa dara. Mereka yang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Jangan lupa. Ya semampu kita lah. Ini ngomongin harta yang tidak diinfakkan kan rinciannya banyak nih. Saya tutup dengan satu pesan jawaban Nabi ketika ditanya oleh salah seorang yang datang pada beliau. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pada Nabi kemudian bertanya, "Ayu shadaqatin a'dhamu ajran ya Rasulullah?" Sedekah apakah yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Mungkin kalau kita ditanya jawabannya bangun masjid, nyantuni anak yatim, menolong orang miskin, renovasi musola atau apapun bentuk fisik yang diperlukan untuk kemaslahatan. Tidak salah kalau kita menjawab begitu ya, tapi Nabi jawabnya nggak begitu tuh. Nabi menjawab dikaitkan dengan waktu. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang besar pahalanya adalah ketika engkau berikan tepat pada momentumnya atau waktunya. Pertama, ketika engkau dalam keadaan sehat. Ini sehat banyak ujian Pak. Namanya sehat pengennya rihlah, tamasya, ya kan? Di majelisnya ibu-ibu saya tanya itu, Bu, tanggal muda, dompet tebel, dapat dari suami, amplopnya banyak, isinya sedekah dulu atau shopping dulu? Rata-rata jawabannya shopping dulu sih. Shopping untuk kebutuhan sebulan gitu ya. Kata Nabi, saat engkau sehat, karena banyak kebutuhan, sedekah dulu. Yang kedua, saat engkau dalam keadaan pelit, sedang kikir, sedang menahan hartamu, lawan dengan sedekah, besar pahalanya. Nah ketika itu setan tuh membisikkan supaya kita nggak jadi sedekah, nggak jadi melakukan kebaikan lewat uluran tangan kita. Mana ayatnya? Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan, menggelincirkan untuk engkau berlaku keji dan kikir. Jadi kadang-kadang realitasnya begitu ya. Punya niat awal pengen sedekah, begitu ketemu orangnya nggak jadi, besok aja deh. Masuk angin tuh besoknya tuh. Karena nggak segera dieksekusi. Jadi kalau punya amal soleh di depan mata, kesempatan ada, lakukan itu. Setan nggak mau tinggal diam dia. Saat engkau dalam keadaan pelit atau kikir. Nah yang ketiga, realitasnya adalah ketika engkau sedang takut miskin. Ada nggak orang sedekah jadi miskin? Sepertinya nggak ada sih ya. Tambah berkah kan? Dibisikkan dengan takut miskin. Kemudian yang keempat, faktanya adalah antak mulul ghina. Ketika engkau berharap dengan banyak kekayaan. Aku kan belum kaya. Itu si kaya aja pelit, medit, koret, kikir, bakhil. Ya enggak? Orang kaya itu. Aku kan nggak seberapa dibandingkan dia. Jangan kesana ngelihatnya. Nah, ojo banding ke. Kalau urusan itu jangan nggak usah lihat orang. Bagi kita gitu ya.
Ngelihat orang kaya, oh dia kaya aja pelit, jangan mikirin orang, ngapain mikirin orang? Orang amal kita hitung sendiri, kita bawa sendiri kok ya. In ahsantum li anfusikum. Nah, itulah jawaban Nabi mengenai besarnya pahala sedekah. Momentumnya saat sehat, saat sedang pelit atau kikir, ketiga saat takut miskin, empat saat berharap dengan banyak kekayaan. Kalau sudah kaya baru sedekah. Ya kalau sempat kaya. Kalau tak kaya-kaya gimana? Susah kan? Tapi teman sekalian, alhamdulillah. Ini nomor yang ketiga. Yang keempat, supaya kita untung terus, tidak rugi, yaitu maksimalkan tubuh kita, gerakkan tubuh kita. Karena itu pertanyaannya ada di akhirat nanti. Pertanyaan keempat juga itu. Wa an jismihi fima ablahu. Nih, badannya untuk apa digunakan? Ya sunatullah kan sakit itu. Nggak ada orang yang terus sehat. Maka selagi sehat, maksimalkan ibadah kita. Iya. Nanti kalau sudah sakit, nggak mampu lagi kita lakukan, pasti muncul penyesalan. Iya, serius. Nggak bisa berdiri, duduk. Ya Pak Ustadz ya. Tapi tetap ibadah kan. Iya. Itu sunatullah Pak. Nggak ada orang yang selalu ajak itu. Nggak ada ceritanya. Pasti pada saatnya akan mengalami sunatullah itu. Ya kan? Usia sudah mulai senja. Jika ibadah tidak dijaga, pasti rugilah akibatnya. Kan gitu kan? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kan gitu. Ini kan? Ini ngomongin tubuh. Untuk apa? Capek letihnya memang sudah ada pertanyaannya di akhirat nanti. Oleh karena itu ada kaidah. Kaidahnya adalah ta'arraf ilallah fi raha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Lapang itu sehat. Lapang itu dikasih kemudahan. Ringan langkah itu lapang itu. Kita banyak ingat Allah. Nanti kalau sedang sempit, nggak lagi mampu, Allah ingat kita. Sebab tidak mungkin kebiasaan yang baik itu kita tidak ingin lakukan, walaupun kita tak mampu lagi melakukan sebagaimana ketika kita sehat. Itu sunatullah. Iya. Pengennya sih sehat terus gitu loh. Nanti ketika kita sedang tidak bisa beribadah sebagaimana kondisi normal gitu, dapat surat cinta dari Rasul. Karena biasa kita melakukan ibadah itu, sakitnya menjadi penghapus dosa loh. Apa enggak nikmat coba? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaannya, sakit yang dia rasakan, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ini tidak ujuk-ujuk Pak, tahu-tahu sakit langsung dapat itu bonus. Enggak, dilihat rekam jejaknya dulu. Jadi ketika kita sehat, maksimalkan. Iya. Karena orang beriman tuh urusannya kan ajak. Masa ajak itu untuk ibadahnya mesti ajak gitu, walaupun kemampuan tidak sama gitu. Istiqomah maksudnya gitu loh. Ya, kemampuan kan pasti akan
berubah satu kondisi tertentu, sehat dengan sakit ya beda. Tapi tetap nggak mungkin tidak punya niat untuk ibadah, sebab sudah biasa dia lakukan, walaupun langkahnya mulai terseok-seok, mulai berat gitu. Ya realitas lah, ya kan? Jadi ini badan yang tidak digunakan pasti rugi, tapi badan yang digunakan akan untung. Dia akan bersaksi, ya kan? Bersaksi dia. Kaki dilangkahkan kemana? Tangan digunakan untuk apa? Lisan mengucapkan apa? Matanya dipergunakan untuk melihat apa, kan gitu kan? Jawabannya untuk yang baik. Badan digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat. Wa an jismihi fima ablahu, badannya digunakan untuk apa? Saya tambahkan satu lagi deh, karena ada 12 ini. Kelihatannya kita sampai nomor 5. Ingin untung terus, tidak rugi, jangan menyia-nyiakan waktu. Waktu yang disia-siakan tuh ya pasti rugi lah. Cepat waktu berlalu. Menengok ke belakang sepertinya masih kemarin, sudah 62 tahun, sudah 65, ada yang sudah 70, ya kan? Mas Cahyo berapa umurnya sekarang? Siap menikah? Siap menikah? Siap apa belum? Oh, ibadahnya ditingkatkan ya. Nah, tahajud minta Allah berikan kesehatan, keluasan rezeki gitu ya. Jadi waktu jangan disia-siakan. Kalau ada ungkapan menarik dari ulama, kita pasti sepakat, yaitu waktu adalah modal kehidupan. Itu ungkapan ulama itu. Waktu adalah modal kehidupan. Al-waktu hayatuna. Waktu itu adalah hidup kita. Serius. Sebab pada waktunya akan bergeser. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan ketika hari itu digulirkan di hadapan manusia, pasti akan berakhir. Makanya ada istilahnya finish. Sebelum finish, waktu mesti digunakan sebaik-baiknya supaya dapat keutamaan. Ayatnya banyak ini ayatnya. Setidaknya kita dalam sepekan Pak di masjid ini ayat ini sering dibaca. Berapa kali ya? Setiap hari kayaknya ayat ini dibaca deh. Entah maghrib atau isya atau subuh, ayat ini sering dibaca ini. Yaitu Quran surat Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah surat 94 ayatnya 7 dan 8 kan? Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari satu aktivitas, yang satu lanjutkan aktivitas yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu engkau berharap. Itu kan bicara waktu, nggak ada yang sia-sia. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Insyirah. Ayat ini ayat favorit nih. Iya. Ada yang mengatakan dalam terjemahan itu ayat ini ayat motivasi sebenarnya. Benar juga sih. Motivasi ayat ini kan. Supaya nggak buang-buang waktu. Tidak wasting time. Dan kita nggak usah mikirin orang barat yang mengatakan the time is money. Jangan. Itu kan menurut mereka. Waktu adalah uang. Kapitalis pemikirannya kalau begitu. Waktu adalah uang. Ya silahkan mereka bilang begitu. Kalau kita waktu adalah ibadah. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, itu ibadah semua. Helaan nafas kita aja ibadah ya, karena kita memuji Allah. Ini dalil yang pertama. Yang kedua surat favorit. Ini juga nih surat favorit nih. Saya juga hampir tiap malam baca ini. Karena juga maknanya dalam tuh. Surat 103. Kayaknya nggak ada yang nggak hafal nih, pasti hafal lah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seandainya Al-Quran hanya diturunkan satu surat ini saja menurut Imam Syafi'i, kemudian diamalkan dengan baik dan benar, pasti orang beriman akan selamat. Kalau Al-Quran cuma turun satu surat ini saja. Padahal Al-Quran berapa ayat itu? 6.236. Iya enggak? 1 sampai 3 dari ayat ini maknanya kan dalam tuh. Demi masa, demi waktu. Boleh juga saat waktu asar. Biasanya waktu asar itu orang mulai menghitung gitu kan. Niaganya dari pagi sampai asar. Sebab kalau asar nggak berhenti juga, terus dia niaga, kapan sholatnya? Rugi semua orang kecuali dia melakukan satu. Nikmat pertama sudah dikasih iman. Dia beriman, sudah dapat dari Allah beriman. 2, beramal soleh. Imannya dibuktikan dengan amal soleh. Kemudian tidak cari selamat sendirian. Ada nilai kebersamaan. Baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat, apalagi di antara orang beriman, saling mengingatkan, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau Al-Quran cuma satu surat ini aja diamalkan, selamat itu. Luar biasa ya Imam Syafi'i ya. Nih ungkapan menarik ini. Jadi Pak yang sering baca surat ini bagus Pak, sambil dimaknai kedalaman pesannya itu. Demi masa, tidak akan rugi kalau beriman, kemudian dibuktikan dengan amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ayat ini bagus nih Pak, untuk sebagai motivasi juga. Waktu jangan disia-siakan. Walaupun sudah pernah disampaikan ayat ini tentang kedalaman maknanya, tapi yang paling penting kita saling mengingatkan lah. Tidak ada orang yang sempurna, kadang khilaf, kadang salah, saling mengingatkan. Jadi kalau kita nge-share itu sebenarnya sedang mengingatkan. Tak ada orang yang lepas dari kesalahan. Kemudian ayat yang terakhir di poin yang kelima ini adalah waktu yang disia-siakan adalah renungan dari pesan Al-Quran pada surat Al-Hasyr. Pertama ayatnya ada di nomor 10. Ingat ini soal waktu kita membicarakan persaudaraan, bukan main-main. Ada doa khusus tuh, tinggi nilainya. Gak boleh ada kebencian di antara kita. Jangan ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jangan lupa waktu mendoakan saudara kita, jangan lupa setiap usai sholat fardu doa ini sematkan dalam permohonan kita. Jangan kita minta ampun sendiri. Jelas minta ampun sendiri untuk keluarga orang tua kita pasti, tapi doa ini jangan lupa, jangan ditinggalin tuh. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Belum hafal ya pelan-pelan dihafalin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya kapan ada waktu dibaca berulang-ulang nanti hafal. Waktu sholat boleh, sedang sholat juga. Sholat sunnah kita di rumah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ila akhirih itu ya. Boleh banget. Dan kemudian di ayat 18-nya supaya kita tidak lupa bicara tentang bekal hari esok itu kan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad itu kan. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Termasuk ayat khusus karena ada perintah takwanya 2 kali di satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Itu yang pertama kan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali itu.
Nah, mudah-mudahan lewat 5 poin ini kita meraih keberuntungan ya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 7 lagi. Supaya nggak lupa, yaitu pesan ini hendaknya kita ingat. Ingin untung terus dunia sampai akhirat, yang pertama tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya kalau punya ilmu, amalkan ilmu yang sesuai dengan tuntunan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, beramalah dengan ikhlas. Jangan beramal tapi tidak ikhlas. Kalau amalannya tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, harta yang kita miliki hendaknya kita infakkan, bahkan kita zakati, kita bersihkan karena sudah ada ketentuannya. Harta bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi musibah. Kemudian yang keempat, badan kita hendaknya kita maksimalkan untuk ibadah selagi sehat. Nanti pada waktunya kita tak mungkin lagi bisa melakukan hal yang sama. Kemudian yang kelima, waktu yang kita miliki jangan kita sia-siakan. Waktu hendaknya kita pergunakan sebaik-baiknya. Al-waktu hayatuna. Waktu adalah hidup kita. Bukan the time is money. Waktu bukan uang. Khawatir nanti jadi orang yang kapitalis pahamnya. Demikian jemaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.